Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanggapi mosi terkait Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Maka menanggapi mosi tersebut kita perlu kembali kepada tujuan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam PP nomor 60 tahun 1999 yang menyatakan bahwa tujuan daripada perguruan tinggi adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dalam akademik dan profesional yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian. Dan yang kedua adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Maka dalam hal ini pemerintah dalam melalui pendidikan sedang melakukan salah satu amanat daripada konstitusi kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka menanggapi argumentasi dari tim pemerintah yang menyatakan bahwa yang pertama, mahasiswa yang memiliki kelebihan secara materi dapat mengakses fasilitas yang lebih dibandingkan mahasiswa yang lainnya. Maka hal ini tentu saja tidak bisa atau tidak sesuai sebagaimana kita tahu bahwa mahasiswa sebagaimana diatur dalam PP nomor 60 tahun 99 tadi itu memiliki hak, di mana salah satu haknya adalah memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. Artinya semua mahasiswa berhak untuk mengakses dan mempergunakan fasilitas dalam rangka proses kelancaran belajar. Artinya tidak ada pembedaan di sini, semua mahasiswa sama. Kemudian yang kedua, walaupun memiliki akses pada pendidikan yang sama, tapi kesuksesan mahasiswa pada bidang akademik akan lebih sulit. Dicontohkan bahwa tadi mahasiswa tidak dapat mengontrol kesulitan soal yang akan dikeluarkan. Hal ini perlu digarisbawahi bahwa kesuksesan dalam hal akademik tentu saja ditentukan oleh kemampuan akademik daripada mahasiswa itu sendiri, bukan dari kelebihan secara finansial ataupun materi. Dan dalam hal ini dosen ataupun tenaga pengajar juga memiliki profesionalitas, moral dan integritas yang tinggi, sebagaimana itu merupakan salah satu syarat sebagai tenaga pengajar atau sebagai dosen yang telah ditetapkan oleh regulasi. Jadi dalam hal ini tidak mungkin seorang pengajar menentukan jumlah kesulitan soal berdasarkan kemampuan finansial ataupun material daripada mahasiswanya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tim pemerintah menyatakan bahwa lulusan sekolah yang lebih mahal dianggap lebih baik. Hal ini tentu tidak bisa disamaratakan, bahwa kita ketahui kualitas lulusan itu dinilai daripada kualitas individunya sendiri. Artinya baik kualitas secara akademik maupun non akademik, dan kualitas perguruan tinggi juga ditentukan oleh akreditasi perguruan tinggi itu sendiri yang hanya dinilai bukan berdasarkan fasilitas semata, melainkan salah satunya adalah pencapaian terhadap tridharma perguruan tinggi. Maka dalam hal ini terkait dengan adanya penarikan biaya oleh perguruan tinggi yang dibebankan kepada mahasiswa, saya rasa tidak masalah untuk dilakukan penarikan kepada mahasiswa, karena toh dana yang ditarik dari perguruan tinggi kepada mahasiswa itu akan kembali lagi ke mahasiswa, baik dalam bentuk fasilitas, kemudian dalam bentuk pengajaran, dan dalam bentuk-bentuk lainnya yang kemudian akan kembali dinikmati oleh mahasiswa itu sendiri. Dan kemudian terkait dengan penarikan biaya ini, selagi tidak melanggar regulasi sebagaimana diatur salah satunya dalam PP nomor 60 yang tadi saya sebutkan, yang berasal dari penarikan masyarakat seperti sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, kemudian biaya seleksi ujian masuk, kemudian hasil kontrak kerja, kemudian penjualan produk, hibah dan lain sebagainya, maka boleh-boleh saja dari perguruan tinggi untuk melakukan penarikan kepada mahasiswa dalam hal ini. Kemudian terkait dengan komersialisasi atau terkait dengan tingginya biaya yang ditarik dari perguruan tinggi kepada mahasiswa, ini bisa jadi disebabkan oleh pemerintah yang mungkin dalam hal ini kurang untuk memberikan bantuan ataupun subsidi-subsidi beasiswa kepada perguruan-perguruan swasta dibandingkan perguruan-perguruan tinggi negeri. Maka dalam hal ini perlu menjadi PR dari pihak pemerintah untuk memikirkan bagaimana mahasiswa yang kurang mampu tetap dapat memperoleh kesempatan untuk tetap belajar. Bisa jadi tingginya biaya kampus seperti yang tadi disebutkan disebabkan oleh pemerintah yang belum optimal untuk mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi swasta, sehingga perguruan tinggi swasta perlu mengelola sendiri biayanya. Maka dalam ini perlu menjadi fokus pemerintah, karena pemerintah memiliki kewajiban dalam amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan masyarakat berhak untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak.
Dan dalam hal ini pemerintah juga perlu memberikan bantuan pengembangan untuk penelitian agar dapat dari perguruan-perguruan tinggi melakukan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Apabila didukung oleh fasilitas dan juga pendanaan yang baik, maka saya yakin inovasi dan penelitian-penelitian akan semakin subur tumbuh di dalam dunia pendidikan. Dan kita ketahui inovasi dan penelitian ini akan sangat berguna untuk dunia pendidikan ke depannya. Terima kasih.